sendirian menyelamatkan banyak nyawa di tempat sepi dan bisu. Waktu saya masih tinggal di Indonesia, dulu saya biasa membaca atau melihat berita di TV, orang-orang dengan profesi ini mendapatkan penghargaan spesial dari pemerintah pada setiap hari kemerdekaan. Ya, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang nyaris terlupakan. Profesi apakah itu? Halo teman-teman, welcome to my channel. Meskipun profesi ini mulia, tapi toh profesi ini bukan profesi favorit bagi banyak orang. Soekarno dulu bercita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Maksud Soekarno, Indonesia bisa menjadi seperti mercusuar yang sinarnya bermanfaat bagi dunia. Mercusuar ini fungsinya untuk memberikan sinar, menerangi lautan di tengah malam gelap gulita di lautan, untuk memandu kapal-kapal. Ya, mercusuar membantu navigasi kapal laut. Lampu mercusuar yang menyorot laut bukan sekedar menerangi, ada kode tertentu dari cahaya lampu itu yang memberi sinyal agar kapal itu mengenali area berbahaya, misalnya perairan dangkal. Dan untuk itu harus ada orang yang mengoperasikan fungsi mercusuar itu. Dalam zaman otomatisasi seperti sekarang, sudah banyak mercusuar di negara-negara maju yang tidak lagi memerlukan penjaga mercusuar. Meskipun demikian, sampai sekarang masih banyak negara-negara yang belum menggunakan otomatisasi dalam mengoperasikan mercusuar dan masih tetap memerlukan penjaga mercusuar. Di Eropa umumnya, pekerjaan ini dilakukan sendirian terus-menerus sampai pensiun, tanpa penjaga mercusuar yang menyorotkan lampunya ke lautan gelap. Bisa terjadi kecelakaan kapal. Misalnya kapal itu menabrak karang. Ya, pekerjaan penjaga mercusuar ini sesungguhnya pekerjaan yang menyelamatkan banyak nyawa karena turut membantu keselamatan pelayaran. Saat belum ada alat komunikasi modern, pekerjaan mereka yang dilakukan seorang diri ini adalah pekerjaan cukup berat. Lebih berat lagi, sebagian besar mercusuar berada di pulau terpencil, jauh dari pemukiman warga. Mereka mengatasi kesulitan seorang diri di menara tanpa alat komunikasi seperti sekarang. Dengan kondisi yang tidak mudah, mereka ini dianggap pahlawan-pahlawan yang berdedikasi pada tugasnya. Pada saat semua orang tertidur lelap, mereka harus tetap bekerja di tengah malam, juga saat cuaca sangat buruk. Di Eropa yang mengenal musim dingin, pekerjaan ini lebih berat lagi, terutama saat ada badai salju atau badai laut. Ketika orang belum mengenal listrik, mercusuar masih menggunakan api yang cahayanya dipantulkan dengan kaca ke laut. Saat terjadi musibah di laut, penjaga mercusuar juga berperan dalam pencarian dan penyelamatan korban di laut. Zaman berganti, beberapa lokasi mercusuar yang dulunya sepi ada yang menjadi tempat ramai. Contohnya, tempat yang saya kunjungi ini yaitu di Torre del Mar di Provinsi Malaga di Spanyol. Nah, sekarang saya kembali ke camping yang berdekatan dengan mercusuar ini. Tempat camping ini berhadapan dengan laut. Pengunjung camping bisa berenang di laut, tapi bisa juga berenang di kolam renang di dalam camping. Nah, sekarang saya sudah berada di karavan kami yang kami parkir di camping ini.
saya akan masak bukan di dapur dalam karavan karena udara sedang cerah. Saya masak di luar karavan. Seperti biasa, masak di camping yang gampang-gampang saja. Spanyol ini terkenal dengan udangnya yang enak. Nah, saya akan memasak udang bumbu teriyaki. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.